dan netralis dimanapun rekan-rekan semuanya berada. Oh, pasti sudah menantikan saya ya. Podcast Cedek Geni. Mau pede no. Lama absen soalnya ya. Dinanti karo nyegat bis. Seperti biasa kita akan berbincang menarik pada episode kali ini ya. Perbincangan kita terkait dengan narasi, terkait dengan literasi, argumentasi Jawa. MC Jawa itu apa tuh? Jenenge? Ngemjo. Ya Kak, apa tadi? Pak Notocoro gitu. Ya. Pak Notocoro. Ini yang akan diminati oleh generasi sekarang. Yang katanya mau punah katanya. Generasinya nggak punah. Banyak loh. Satu angkatan 73 orang. Oh iya kan? Oh ya mengkose. Ya. Nah itu menariknya. Kita akan berbincang dengan narasumber kita. Beliau adalah ketua Permadani yang baru. Permadani itu apa? Nanti dijelaskan oleh beliaunya. Mbak Yu Indah Sri Hari Penny. Inji, leres. Aku bingung ini arepe nganggo basa Jawa. Nggih, selamat datang. Selamat datang juga, Mas. Iya, malam hari ini deras sekali, siang hari deras, panas juga sih ya. Tapi masih bisa menyempatkan berbincang dengan kita. Iya. Bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, sehat. Aktivitas bagaimana? Aktivitas lancar. Besok akhir tahun? Akhir tahun? Iya. Belum ada planning. Iya. Oke, tapi sebelum kita ngobrol terkait dengan Permadani, Mbak Penny ya. Mbak Indah aja. Mbak Indah aja. Oh iya. Biasanya kalau di area per-MC-nan ini biasanya dipanggil Indah. Oh iya. Saya juga Sumirat. Ya, sebelumnya. Bukan Mutiara Indah Murni. Oh. Wah itu harus ada kondekturnya. Lihat tadi kesini nggak pakai kondektur? Pakai. Ya. Sebelum kita ngobrol, ya Mas. Mbak Indah, ya. Ada sesi yang namanya Pantek Api. Nah seperti apa Pantek Apinya? Ya. Kang Mas itu yang akan membawa. Mas itu ya. Monggo. Niki narasumber diwajibaken. Kowe kok wis angel iki. Aduh, mangkat. Terus semekaten. Kabeh. Ada burine wayang. Iya. Wayange kaku. Jadi narasumber harus menjawab atau memilih salah satu dari dua kata. Wah ini out of script ya. Nggak tahu ya. Ini jebakan ya. Iya. Tadi kan sudah saya dengarkan apa yang dibicarakan ini. Kuncinya ini ya itu. Makanya ada gelombang. Ada gelombangnya. Badut. Jadi tsunami. Wah. Nah itu. Ada 10 soal. Wah. Yang harus diselesaikan. Kalau nggak selesai berarti PR. Kau dengar mat? Ngoten nggih, Winda. Nggih. Yang pertama, pranata atau acara? Pranata. Ajar atau didik? Ajar. Wicara atau wibawa? Wicara. Busana atau raga? Busana. Belajar atau membina? Belajar. Temu manten atau temu kangen? Temu manten. Adi toto atau adi coro? Adi coro. Sesepuh atau leluhur? Sesepuh. Ijazah atau pelantikan? Pelantikan. Yang terakhir, sertifikat atau wisuda? Wisuda. Ya. Pantek Api itu memang gelombangnya itu deg-deg paru. Biar. Itu tadi saya juga bertanya sebenarnya. Ini mau kok sama bahasa Jawa bareng mau. MC Jawa, ada MC Jawa. MC Jawa. Kalau lagi kondi mah. Iki mau. Spontan. Ono Adi Coro, Adi Toto, ya. Adi metal barang, ya. Grup Adi metal no. Itu penilaiannya gimana itu Mas? Harus bener yang A apa yang B apa? Nggak perlu dinilai. Nggak perlu dinilai. Itu kan sudah menggambarkan karakter. Gitu. Iya. Justru kita yang menilai. Nah, Mbak Yu. Ya.
Nyuwun diceritani niki. Sangat banget nih. Permadani kemarin dulu ada Kang Mas Sogol. Ya itu sesepuh kami itu. Sesepuh. Bapak Asep Pak Sogol. Budi, Ya. Pak Budi. Kira-kira kalau Mbak Indah ini Ya. mau membawa permadaninya seperti apa? Untuk membawa permadani kemana? Tapi sebelumnya selamat loh ya. Jadi ketua Pak Umar. Sudah pelantikan belum? Sudah pelantikan lagi. SK-nya sudah turun. Langsung dari Surakarta sana. Dari Semarang. Semarang. Pusatnya Dari permadani ada di Semarang. Tapi mampir Surakarta. Belanja di Klewer. Iya. Pripun. Ya. Saya menjelaskannya dari permadani dulu ya. Iya. Mungkin ya. Permadani itu singkatan dari Persaudaraan Masyarakat Budaya Nasional Indonesia. Berdirinya tanggal 4 Juli 1984. Ya, berpusat di Semarang. Sejak dulu ya? Sejak dulu berpusat di Semarang. Nggak digeser-geser gitu? Ya kan IKN itu kan digeser. Iya. Iya. Fokus ya. Iya. Iya. Tetap di Semarang. Ya, tetap di Semarang. Mungkin karena ini organisasi ini non politik dan non ya benar ya, non profit dan non apa ya Non profit politik ya, Non government. Pokoknya ya mengemasnya di budaya. Jadinya merupakan suatu organisasi yang benar-benar kiprahnya itu dalam hal budaya. Jadi permadani itu mendorong masyarakat untuk mencintai budayanya gitu loh, untuk lebih mencintai budayanya gitu. Karena dalam era-era yang perkembangan zaman yang begitu majunya ini, tentu saja ini sangat dibutuhkan. Sangat terpengaruh oleh budaya-budaya barat kan begitu Mas ya, sehingga takutnya nanti budaya yang indah-indah budaya kita itu termasuk indah ya. Nah Pak Idewi ini orang dijajah budaya barat ya, budaya timur dijajah. Timur ya. Ono K-pop. Oh iya. Tapi kita punya D-pop. Apa itu Mas? Dangdut koplok. K-pop itu bukan timur, utara. Kan di sebelah utara. Iya, utara itu. Terus Ya itu. salah satu budaya itu adalah bahasa itu. Ya. Kalau permadani ke bahasa saja sih enggak. Bukan seperti itu Mas. Budaya secara Jadi luas. permadani itu menguri-uri budaya, melestarikan budaya dalam negeri ini loh, agar jangan sampai musnah. Gimana? Ya dengan menumbuh kembangkan kembali budaya yang ada di masyarakat kita. Gitu. Caranya bagaimana itu? Caranya dengan kalau permadani tentunya dengan mengadakan event-event budaya sehingga masyarakat itu lebih mengenal budayanya. Misalnya juga dengan mengadakan lomba-lomba. Tentu dengan begitu masyarakat akan ikut di dalamnya, lomba guritan, lomba kembang mocopat, lomba sesorah. Nah, itu kan kemasannya juga budaya semua di sana. Ataupun kita mengadakan sarisehan, seminar di sana biasanya banyak itu seminar tentang adat budaya, misalnya panggih temanten itu bisa diseminarkan Mas, karena tidak semua MC di sini, tidak semua masyarakat itu tahu bahwasanya temu manten itu ada yang benar tatonannya itu urutannya itu ada namanya gagrak Solo, ada juga gagrak Jogja. Gagrak itu apa ya, kayak koridornya itu sesuai aturan Solo, sesuai aturan Jogja. Ya, karena budaya kita, kalau budaya Jawa tentunya kiblatnya kita ada di Kraton Solo, Surakarta, dan Kraton Ngayogyakarta. Begitupun untuk temu manten itu ada yang bersumber dari Kraton Surakarta atau Solo, ada yang bersumber dari Ngayogyakarta. Dan itu permadani punya dua. Iya. Ya itu bedanya apa Bu? Jogja sama Solo tadi? Ya itu justru di permadani ini mengajarkan siswanya nanti atau siswanya itu pakem yang benar adat.
Ya, karena apa? Banyak daripada para MC yang apalagi kalau host tentunya ya kurang mengenal adat yang sebenarnya. Sama kayak kita lah, sama kayak Ngombe. Iya, harus masuk permadani nanti biar mengenal loh, lebih mengenal adat budaya. Nah, ini lewat dok, mengenal permadani. ini nggak masuk lewat dok. Selain yang tadi apa namanya event, Ya. Selain event apalagi yang Sarasehan. Iya, masyarakat Sarasehan? ya itu bisa sarasehan, bisa seminar, bisa mengadakan nanti peragaan busana, tata busana. Busana itu sangat penting sekali, Mas, dalam busana adat ya, dalam pengertian ini busana adat, karena para IO ataupun para perias semua. Saya kalau melihat dalam di lapangan, saya kebetulan juga MC juga gitu. Sering melihat banyak sekali adat-adat itu yang dicampur adukkan. Mereka pengennya berkreasi, tapi sebenarnya itu malah membuat adat budaya ini tidak berjalan pada semestinya. Contohnya itu dari sisi rias. Ya, rias ataupun yang dilakukan di dalam acara tersebut. Contoh nih ya, Mas ya. Contohnya saja ini yang sangat-sangat fatal, yang seharusnya memang saya perlu mengingatkan janganlah seperti itu. Kita makainya temantennya nih ya, pakainya busananya sudah bagus, sudah busana adat Surakarta misalnya, Gagrak Solo atau Surakarta. Nah, sudah pakaian bagus-bagus, pakaian kebesaran, nanti temantennya minta apa coba? Wedding case. Nah, wedding case. Apa aku biar anono ya? Aku anono biar serius. Wedding kiss itu ciuman itu. Kiss ya. Ciuman temanten ya. Di atas pelaminan. Itu kan budaya luar ya, Mas. Itu budaya luar kan. Wedding kiss namanya aja wedding kiss. Wedding kiss. Berarti wedding kissnya di luar gedung kalau gitu kan? We ku kita jeding. Jadi kita jeding. Iya begitu itu. Menurut saya enggak kurang pas, karena sebenarnya busana yang dipakai oleh seorang temanten itu sudah busana raja, itu mempunyai makna-makna simbol yang begitu indahnya. Terus dipadukan budaya barat yang ya Allah, wedding kiss ciuman kok diperlihatkan gitu. Sudah tidak toto kromo budaya adat budaya Jawinya sudah jauh. Termasuk rangkul-rangkulan itu? Nah, iya, di sana kan wedding kiss itu jalan, kemudian sampai di pelaminan terus cium-ciuman. Kalau di Jawa sebenarnya nggak boleh. Bukannya nggak boleh. Cuma jalan Bukan sih, sebenarnya kita harus mematchkan. Kalau pakaiannya gaun nggak apa-apa. Bukan pakaian. Nah, itu kalau sudah berpakaian gaun kan manten bisa berganti-ganti pakaian, Mas. Ya, dari pakaian satu, kedua, ketiga ya tergantung budget kan gitu. Kalau sudah temu manten, kalau mau minta Jawa ya sudah mbok yo Jawa yang diarani adat pakeme. Itu bisa dibahas soal itu ya, kejawennya bagaimana Jawanya. Ini bahasanya permadani. Oh iya. Terus sama ini juga Bu. Kalau saya yang saya kan juga sering ikuti acara-acara kayak gitu. Kadang-kadang misalkan kalau ketemu manten itu kan ladrannya ke Bugiro. Enggak, salah. Bukan ya? Salah. Apa itu? Biasanya apa Bu? Ya, kalau pas temunya itu namanya kodok ngorek. Kodok ngorek. Terus tapi diiringi band, terus lagunya lagu barat. Dan itu karena saya sering mengiringi itu. Amboyo sisan Titanic. Tenggelam 100 tahun lalu. Baru ini kan 100 tahun lalu. Apa itu masalahnya itu. Kalau misalkan budaya adat tadi kan Ibu mengatakan bahwasanya pakemnya itu seperti ini gitu loh, ada pakemnya. Tapi kalau memang budaya itu kan harus berkembang. Apakah enggak boleh gitu? Misalkan ada kreasi kayak gitu-gitu. Malahan kita itu jangan menciptakan budaya, Mas. Kalau budaya itu sudah dari leluhurnya sana, sudah dari leluhurnya. Kalau kita mau menciptakan kreasi monggo, tapi jangan campur adukkan sama budaya ini. Kita justru menguri-uri
budaya kita, bagaimana kita memperlihatkan pada masyarakat ini loh budaya kita itu dulu seperti ini loh, luhurnya seperti ini, ayo tetap kita dikembangkan yang seperti ini, jangan merusak budaya, menciptakan budaya sendiri, boleh berkreasi tapi tidak mencampur adukan. Kebiasaan yang sering dilakukan akan menciptakan budaya, lah itu loh bahayanya. Jadi saya pernah baca ini ya, cerita bahwasanya ada pengantin di Amerika itu pakai budaya adat Jawa dan besoknya tayang di Washington Post. Bagus ya. Siapakah itu? Nggak tahu. Setiawan Jodi. Itu pengantinnya di Amerika sana, pakai budaya adat Jawa, besoknya tayang di koran itu. Tahun piro ya? Tahun dulu. Kan luar biasa itu. Ya. Di Amerika. Aku tak takon soal permadani. Ya. Itu sekolah, kursus atau apa itu permadani itu sebenarnya di dalamnya? Saya ngupas ke permadani sedikit ya Mas. Banyak juga ada Bapak. Ke produknya nanti. Produknya ya. Oh iya. Permadani ini merupakan organisasi yang beda dengan organisasi lain. Saya kira seperti itu karena di dalam Permadani ini mempunyai sesanti, Mas. Ada sesanti namanya Trinity Yogyo. Nah, apa ya? Trinity, Trinity itu telu. Trinity Yogyo itu sesanggeman yang harus dilaksanakan warga Permadani. Sesanggeman itu apa ya? Trinity Yogyo patokan apa ya? Yang harus dilaksanakan gitu. Kalau mau jadi warga itu satu, hamemayu hayuning sasomo, memayu hayuning sasomo, sadengah pakaryan tansah saged ngremenaken tiyang sanes. Dados juru ados sing bebrayan ingkang sae. Nah, tarik nafas dulu ya. Memayu hayuning sasomo. Satu pun yang saya mengerti. Padahal film Jawa. Iya, tentunya di mana semuanya ini warga Permadani ini diharapkan mempunyai budi pekerti yang luhur lah. Untuk pencapaian ketiga hal tadi ya, kita harus mempunyai budi pekerti luhur dalam artian juga ungguh toto kromo budi pekerti itu harus baik. Nah, itu mungkin yang membedakan dari organisasi lain. Kalau mungkin organisasi lain ya ada yang keras-kerasnya gitu. Kalau ini lebih pada budi pekerti tadi, tata coro adat Jawi budi pekerti seperti itu. Ada lagi namanya Tri Rukun, Mas. Rukun warga, rukun tetangga. Ini rukun Roso, rukun Bolo, rukun Bondo. Sing ora iso dilukun nombong siji. Apa itu, Mas? Bondo iki piye iki? Iso bubrah iki rukun iso Bondo iki. Delebang lah rukun iki. Delebang. Oh iya. Oh tapi ada tentrem ya. Iya. Itu rukun itu bisa dikupas satu-satu barangkali. Ya, Tri Rukun ya kalau agar apa ini? Ya, Tri Rukun yang menyatukan kami itu, menyatukan warga Permadani. Tri Rukun ini satu rukun Roso di mana warganya ini harus mempunyai suatu rasa yang sama untuk menguri-uri budaya, untuk tresno budaya dalam negeri. Itu rukun Roso. Kalau rukun Bondo sampai saat ini memang yang kami lakukan bahwasanya dalam setiap event atau kegiatan itu masih swadaya. Rukun Bondo. Jadi bondonya ini loh gotong royong. Gotong royong gitu. Istilahnya wong kono kayak tombok. Iya bener Mas. Bener banget Mas. Iya. Nek tombok biasanya oleh lho ya. Itu tombok sing kanan iki sing kiri, tombok sing kanan. Satunya lagi itu rukun rukun Roso, Bolo ya. Bolo ya. Kalau rukun Bolo sih mengutamakan paseduluran. Jadi tidak membatasi misalnya agama lain atau agama seagama kita tidak boleh masuk Permadani, enggak. Ras juga mau masuk monggo gitu. Beda ras bisa ya? Beda ras. Bahkan Permadani ada yang di Jambi, Mas. Oh, Jambi. Ya. Seperti itu. Itu nilai-nilai dari Permadani. Ya, ada tadi ya rukun Bondo yang masih swadaya. Diharapkan nantinya, wah ini promosi sih. Enggak apa-apa. Iya, ada program kita yang namanya Trikarso Budoyo.
Trikarso Budoyo Permadani ini ya. Trikarso Budoyo itu ndudah juga mekar lan angrembaka akan kabudayan Jawi Mas. Tetilaranipun para leluhur gitu. Jadi ada ndudah ngrembakakan budaya Jawa ini tentunya membutuhkan kepedulian dari pemerintah gitu loh juga kan, agar juga jangan swadaya, kasihan kan gitu. Iya, mungkin ya kan namanya biar kesadaran itu ya dari bawah ya dari atas gitu. Dari bawah Permadani, pemerintah juga harus kan. Nah gitu. Politik. Ya diharapkan pemerintah tuh kerso gitu bermitra dengan Permadani. Selama ini gimana? Ya agak belum, tapi sudah ini Mas Bupati kita ini kemarin itu kita boleh wisuda di pendopo. Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Mas Lindra. Mas Alindra itu kemarin wisuda kemarin Pak, bulan September itu September, ya. Ya itu wisuda kami Permadani dibolehkan di pendopo itu sudah sesuatu yang luar biasa. Tapi jangan cuma kali ini saja. Ya itu. Besoknya malah kita mempunyai program ataupun punya penyuwunan kepada Mas Bupati kita untuk bisa dan kerso didaulat sebagai warga kehormatan Permadani Tuban. Matur suwun lho. Saya sih. Lu arep benar to. Iya. Nah itu di pendopo itu dulu belum pernah ada. Belum pernah kami bisa sampai ke sana itu belum pernah ada. Nah, dulu kalau sudah itu gimana? Ada di pendopo Perunggahan, Balai Desa Perunggahan, Kota Lama. Ya. Itu ada di sana. Bahkan kemarin Pak Bupati pernah ngobrol-ngobrol juga, Mas Bupati sama pengurus kita dari pusat katanya mau menyediakan gamelan Mas. Wah itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan sudah. Kalau bisa terwujud belum. Nah itu wacana ini Pemda mau beli gamelan. Nah ini untuk warga kami sangat antusias sekali. Kalau itu bisa terwujud karena memang sangat kami perlukan itu hal-hal seperti itu. Dan Permadani mendorong itu. Iya, membutuhkan ya, sangat membutuhkannya. Bu, anggota Permadani berapa orang? Kalau anggota Permadani Tuban khususnya Tuban sampai sekarang sudah bergodo mau ke 12 ini. 12. Bergodo ini 12 angkatan. Oh. Kalau di organisasinya pengurusnya atau apa berarti? Kalau pengurusnya kebetulan ini kan kepengurusan baru ini Mas. Di mana kepengurusan baru ini kami dari para kawula muda. Banyak yang muda. Saya termasuk muda ya Mas. Iya. Selamat narasumber. Kalau rambutnya putih ini berarti sudah termasuk ya. Gitu sehingga ya karena alhamdulillah saya dipercaya sebagai ketua ini kepengurusan ini saya namakan Krido Taruno. Yang berarti yang muda yang berkarya. Oh gitu. Bu, nanti ini Pak Denny mau melamar jadi ini kan ada pengurus di sana. Iya. Mau masuk tapi jadi penguras ya. Bisa Bu ya. Orang kaya iki mau. Aku mau ki ana kata bergodo. Iku ngerti ku geradakan karo uraan. Kropo piye? Bergodo itu angkatan. Ya, satu angkatan. Ya alhamdulillah sampai sekarang pendaftaran nanti ditutup tanggal 4 yaitu tanggal 27 itu daftar ulang itu yang daftar untuk bergodo sekarang sudah 73. Ya, ini belum ditutup. Ini itu Tuban semua ataukah dari luar kota juga? Ada luar kota. Luar kota, ada yang dari Grabakan, dari Montong, Bojonegoro. Karena Bojonegoro belum ada. Belum ada. Dan uniknya lagi di angkatan ini atau juga sebelumnya itu sudah ada tidak hanya para yang ingin jadi MC Mas. Saya tuh menerima pendaftaran. Ada bapak-bapak ataupun beliau-beliau ini yang benar-benar ingin nguri-nguri budaya loh. Coba nanti saya sangat mengapresiasi sekali tekad beliau ya. Kebanyakan kan pengen jadi MC. Jadi kayak aku ngene iki ya dadi anake isih cilik-cilik iso ya dipomo ya. Mosok ya iso sampean. Ayo tekone telat. Nek itu telat. Wah, aku mangkane anak sekolah. Wes latihan. Wah. Telat. Telat. Ada bapak-bapak
Oh iya, macam-macam itu. Ada bapak-bapak, ada ibu-ibu, ada yang masih single, ada yang sudah, ada yang pamong, ada yang PNS. Ini kok ada bapak-bapak tapi masih single? Masih dudan. Oh, makanya bapak-bapak masih single. Iya. Itu ada campuran sih Mas ya. Ada yang masih pelajar, ada yang PNS, ada yang bapak ibu guru, ada yang pamong desa, ada juga pamong desa. Ya. Nah, ini tadi itu loh, sebentar lagi bupati. Ya, alhamdulillah. Bupati. Ya. Itu kalau di dalam Permadani itu ya bahasanya itu ya bahasa Jawa itu. Begini, masuk dalam produk nih ya Mas. Oh, masuk produk nih. Iya, soalnya pakai bahasanya tadi kan. Di Permadani ini ada satu produk unggulan yang dinamakan itu tadi Pawiyatan Panatacara Tuwin Pamedar Sabda. Itu les MC maksudnya seperti itu nggih. Les MC bahasa Jawa, adat tata cara Jawa itu. Pawiyatan itu kan sekolah ataupun les, Panatacara Tuwin Pamedar Sabda. Panatacara itu MC, Pamedar Sabda itu ya sesorah itu yang berpidato. Cara berpidato. Itu Pamedar Sabda. Ada lagi programnya? Ya itu produk unggulannya. Nah, di mana dalam pembelajarannya itu ada 10 mata pelajaran. 10 mata pelajaran dan harus berapa tahun? 7 bulan. 7 bulan. Masih 7 bulan. Tiap hari masuk? Tiap minggu dari pukul 8 sampai jam 1. Itu bahasanya pakai kromo inggi. Ya, karena kita mau mengenalkan agar para peserta atau para siswa ini tergugah untuk senang menggunakan bahasa kromo. Kami para Dwijo ini dalam menyampaikan sebisa mungkin dengan menggunakan bahasa halus, bahasa kromo. Gitu. Ya, walaupun kalau disampaikan secara bahasa kromo semuanya, pasti tidak mengerti ya, juga campur-campur, jadinya seperti itu. Nah itu karena saking halusnya, jadi nggak ngerti. Saking halusnya. Iya, sebenarnya di kita itu tim produksinya ada, tapi dia pengennya lebih tinggi lagi. Bahasa Sanskerta, dia pengennya ketiban Jawa Muda. Aku tadi Doctor Strange. Dia pengen Sanskerta, Basa Kawi. Iya sebenarnya seperti itu. Basa Kawi. Iya, masuk. Kalau yang MC itu ada namanya Basa Rinenggo, Mas. Ya. Angel meneh. Aku gini, ini Jawa ya, tapi kan aku kan mau gelang-gelang ini gelang-gelang ada. Nasib. Kalau kayak kita ini kan ya sebenarnya sudah Jawa kan ya. Iya, sudah Jawa. Sudah Jawa kan? Sudah Jawa, neng ilang Jawa nih. Kapok. Ini mungkin tapi ini orang kayak uraan. Saya hilang Jawa. Langsung uraan orang sempurian. Nah, iya seperti itu. Menarik ya. Menarik. Jawa menarik. Jawa itu menarik. Karena nggak usah didorong, ditarik. Tarik. Iya. Kalau didorong nggak jalan. Ada pertanyaan lagi kah? Kayaknya udah. Udah. Aku pernah sekarang sampai. Ada yang ingin disampaikan lagi? Terkait dengan Permadani atau barangkali mengajak kaula muda ini loh biar. Iya, itu tadi sekali lagi bahwasanya pengurus kita ini ya pengurus baru ya mohon doa restu dari semuanya, apalagi dari sesepuh Permadani untuk memberikan doanya agar pengurus yang baru ini Gereja Taruno ini mampu untuk berkiprah lagi yang lebih baik agar Permadani kedepannya bisa lebih moncer lagi, menguri-uri budaya. Mugi Gereja Taruno saged widakdo anggenipun hangreksa budaya. Amin. Hanggayuh rum kuncaraning bangsa. Amin. Nek aku ngerti mung bangsa tok berarti apik lah wis ya. Bangsa halus tuh. Oke, gulingan bangsa nek apik berarti. Amin. Ya, itu ya. Iya. Itu gimana klasik dah? Udah closing ya Mas, bukan kerasa ya. Ayo, orang apa ditanya? Untuk
ini untuk masyarakat ya, untuk masyarakat atau peminat pada budaya. Ya, ayo kita masuk ke Permadani kan, begitu ya, untuk agar bisa mengetahui adat-adat yang pakem yang sebenarnya agar tidak tumpang suh. Ada kadang-kadang pakai budaya pakai blangkon, pakai campur aduk Solo, bajunya pakai surjan, itu Jogja gitu. Lah itu nantinya jadi joglo, wah itu sangat-sangat singklar namanya. Singklar itu tidak met. Soalnya ini kongkrang Semarang, joglo Semar. Iya seperti itu. Ya, ayo kita masuk ke Permadani agar para MC kita banyak wawasannya yang nantinya disampaikan kepada masyarakat itu budaya yang benar. Amin. Gitu. Oke. Ya, kita kasih applause dulu lah ya. Ya, demikian Dimas Diajeng dan Netralis di sela canda, di sela tawa karena ketidakmampuan kita untuk bisa menyerap itu semuanya ya. Ya tadi, jangan sampai lah kita hilang terkait dengan budaya kita. Kita itu namanya root atau akar kita, akar budaya kita. Dari Permadani meminta kita agar mari kita bergabung dan agar kita bisa nguri-nguri budaya dan bisa meneruskan cita-cita bangsa seperti itu. Saya Adeni Sumirat di sini serta rekan Pito Suwarsono. Kita undur diri terlebih dahulu. Podcast Cedik Geni. Open your mind. Sampai jumpa.